Saya akan tampil sebagai penyair yang membacakan puisi di atas panggung. Ini untuk perkenalan kepada kawan kolaborator saya. Saya nggak tahu, saya tanya ke panitia kolaborasinya bagaimana, nggak tahu mas, yang penting terjadi di panggung. Saya ingin tahu kawan kolaborator saya ini profesi keseniannya apa? Apa? Pemusik? Udah jelas dari kalannya. Oke. Mau pakai saluang ya mas? Oke, ya. Baik. Sebagai salah satu cara saya untuk memperkenalkan kepada kawan kolaborator saya, supaya beliau tahu, oh Mas Ria kayak begini. Nanti saya juga ingin kenalan dengan cara beliau memainkan musik. Caranya begini. Yang pertama saya akan baca puisi dengan cara saya. Kemudian yang kedua, saya akan melihat beliau main musik. Kemudian yang ketiga baru terjadi kolaborasi. Oke. Ya, bicara saya baca puisi. Aku tulis puisi. Aku tulis puisi karena nurani mesti diterjemahkan. Sedang Tuhan kuasa berfirman, maka penyair pun boleh merangkai kata, mengeja kesadaran biarpun terbatas. Aku tulis puisi meski ku mengerti kadang tak berarti, karena puisi bukanlah ayat-ayat Tuhan yang sah memanah surga atau neraka. Puisi tak pula undang-undang yang kadang sumbang memiliki kebenaran dan kesalahan dalam ruangan pengadilan yang dipancing tiang uang. Aku tulis puisi karena kegelisahan itu dibungkam, meski ku tahu kebijakan tak lagi mampu melawan pucuk senapan. Aku tulis puisi karena ayat-ayat dekat sekarang dan undang-undang semakin gampang diperkosa. Jelma puisi di setiap sudut mulut singa dan serigala. Jelma puisi di setiap sudut mulut singa dan serigala. Jelma puisi di setiap sudut mulut singa dan serigala. Aku tulis puisi karena luka mesti disembuhkan, biarpun kesakitan. Aku tulis puisi karena hidup harus dilunaskan. Aku tulis puisi sebelum segala terpejam kepayahan. Sudah. Pokoknya ini puisi ini saya tulis pada saat saya kuliah semester 13. Saya harus menyelesaikan studi dan harus menulis skripsi semester 13, satu semester lagi gitu saya. Tetapi ketika menulis skripsi nggak jadi-jadi. Kemudian saya tulis puisi jadi puisi ini, saya lempar di koran, dapat honor. Jadi ketika puisi itu nampang di koran, paginya saya ke kampus, kawan-kawan saya lewat, kawan-kawan itu pada nyeletuk, aku tulis puisi karena aku bingung menulis skripsi. Oke ya, sekarang kita saksikan kawan kolaborator saya, supaya saya juga punya bayangan orang yang akan kolaborasi. Saya persilakan.
Semua huruf-huruf dan tanda. Titik, koma,
idioma, kata-kata, diksi dan lain sebagainya. Karena senyatanya saya ke sana itu naik kata-kata, bukan naik pesawat, naik kata-kata di atas penderitaan teman saya. Oke ya, backgroundnya seperti itu. Puisi ini tercipta di dalam wilayah kecanduan teknologi telekomunikasi yang sangat luar biasa. Judulnya Fobia. Saya dulu atau Anda dulu? Aku dulu. Sweet. Menang aku. Aku dulu berarti ya. Tapi serius, sampai sekarang secara maknawi, kata per kata, kalimat per kalimat saya tidak begitu paham puisi saya ini. Tapi ternyata tahun-tahun itu manajer festival saya di Bremen itu bilang, puisi kamu ini bagus karena kamu dari penyair dunia ketiga yang belum saatnya ngomong teknologi telekomunikasi, kamu sudah ngomong itu. Padahal saya nggak paham. Oke ya, dulu ya. Fobia. Di dalam suratmu engkau bercerita tentang gerombolan pratara yang setiap hari menjadi tamu di bilik paling dalam tubuhmu. Mereka ada yang terbang di udara terbuka, menelusur ke dalam gelombang radio, dan menjelma teriakan-teriakan yang tak berirama, yang sulit dicari nada dasarnya. Mereka ada yang berpesta bersamaan, menelusur ke dalam setiap mancar, dan menjaga warna-warni televisi dengan opera-opera, yang asing dan menggiriskan. Mereka kerap merayap di tiap tempat, menumpah-numpahkan tinta dan warna, dan mencetak daftar-daftar huruf dan gambar-gambar poranda di pada orang yang memaksa membaca. Mereka pula yang menyerbu segala disket, menjelma kode-kode komputer dan internet yang luput kau pahami maknanya. Semuanya telah meletupa menjadi gerombolan tenang yang bergerak ke arah sana dalam bilik paling dalam tubuh. Mereka menyembilu tiap negara berada dengan pisau berbakaran, sementara di kamar tidurmu kekalahan demi kekalahan telah memangsa semua impian. Mereka kerap merayap di tiap tempat, menumpah-numpahkan tinta dan warna, dan mencetak daftar-daftar dan gambar poranda di para orang yang memaksa untuk membacanya. Mereka melayang-layang di angkasa. Mereka menjelma birokrasi, pornografi, inflasi, ekstasi, politisi, introspeksi, suksesi, politisasi, birokrasi yang pornografi, inflasi, ekstasi, politisi, introspeksi, suksesi yang politisasi, birokrasi, pornografi, inflasi, ekstasi, politisi, introspeksi, suksesi. Sisi-sisi tak terpaham. Mereka menyembilu setiap jengkal keberanian dengan pisau berbakaran, sementara di kamar tidurmu kekalahan demi kekalahan telah memangsa semua impian yang bahkan kau siapkan dengan sepenuh doa dan harapan tentang tanah lapang dan sepak bola.
Dan juga di dalam surat engkau bercerita tentang lagu cinta yang kau tulis buat istrimu saat matamu menatapnya tidur dengan wajah yang pucat, tentang tembang dolanan yang kau hidangkan bagi anak-anak saat mereka berangkat telat bersama penat, juga tentang doa yang kau panjatkan bagi moyangmu saat mereka memasuki dunia baru dengan gagal. Semuanya telah punya renyah oleh gerombolan prahara yang menyeru dalam ceritamu, dan ceritamu adalah gerombolan prahara yang membangkitkan ketakutan. Jadi teman saya ketika saya tengok tangannya begini-begini bukan tanpa alasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.